Anies turun kelas jadi cawapres Ganjar. Harga diri Nasdem, PKS, dan Demokrat hancur lebur. Pengamat politik Ujang Komarudin ikut menyoroti wacana duet Ganjar Prabowo Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Capres juga awalnya dari sana, nggak apa-apa itu bagus. Basis atau segmen dari pemilih Mas Ganjar dengan Mas Anies, yang satu berbicara keberlanjutan, yang satu berbicara perubahan. Layangan PDIP soal duet Ganjar Anies sampai ke kuping Nasdem. Namun Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, justru menyambut pikiran itu dengan terbuka. Tapi pada sisi lain tentu saja hal ini bisa berakibat tidak majunya pasangan tertentu. Itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi ada istilah kampret cebong. Kecuali Anies jadi presiden. AHY ditarik sendiri benar. AHY dilirik oleh PDIP dan untuk Ganjar tanggapannya Pak Anies izin Pak Anies. Tidak perlu lagi ada istilah Anies di bawah. Tapi kalau Anies jadi wakilnya, saya kira itu juga sulit untuk diwujudkan. Semua kemungkinan selalu ada. Ada kayak mau ada gerakan pelakor politik gitu loh. Ya, saya kira otak-atik ini akan panjang ya, sampai mungkin September, sampai pendaftaran, menjelang pendaftaran saya masih mungkin terjadi swing. Pemberani demi rakyat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, wacana yang digelindingkan PDI Perjuangan itu bisa saja terjadi. Sebab Nasdem sebagai pengusung utama Anies Baswedan telah memberi lampu hijau dan menyambut baik wacana tersebut. Meski wacana itu dapat direalisasikan, namun menurut Ujang, nilai tawar Anies Baswedan jelas anjlok. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu jelas tidak akan diberikan jatah calon presiden. Anies Baswedan dipaksa puas di posisi calon wakil presiden. Ujang mengatakan jika Nasdem menerima tawaran calon wakil presiden, maka harga diri partai politik besutan Surya Paloh itu bersama PKS dan Demokrat bakal hancur lebur. Wibawa dan marwah tiga parpol koalisi perubahan itu benar-benar tergadaikan. Harga diri Nasdem, PKS, dan Demokrat hancur lebur kalau seandainya Anies turun derajat jadi cawapres, kata Ujang kepada wartawan Selasa 22 Agustus. Ujang melanjutkan, di posisi sekarang, Anies punya peluang yang sama seperti Ganjar, yaitu memenangkan Pilpres 2024 setelah dideklarasikan seluruh parpol anggota KPP sejak awal 2023. Sehingga dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu menganggap pencalonan Anies sebagai bacawa pres Ganjar sama saja merendahkan diri seluruh pihak yang ada di dalam KPP. Yang jelas kemarin dapat award dari KPK sebagai membuat birokrasi itu lebih bebas dari korupsi. Itu jelas. Anda dong award KPK kepada Anies Baswedan kalau itu ukurannya. Rumusnya adalah gentleman agreement. Boleh nggak gentleman agreement itu meninggalkan begitu saja? Kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu. Kita semua tahu bahwa ada sejarah yang panjang antara PDI Perjuangan dengan Demokrat. Dan memang itu kan didasarkan pada asumsi suara pemilih Mas Anies, katakanlah tidak masuk putaran kedua, itu akan lebih banyak ke Pak Prabowo karena punya segmen yang lebih mirip. Harusnya hati-hati ya untuk mengatakan sebuah proses rekonsiliasi diartikan dengan bergabungnya pihak-pihak yang selama ini dianggap berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Gori Ganjar Presiden. Gori Ganjar Presiden. Itu kekalahan sebelum perang karena memperjuangkan Anies nggak bisa, malah jadi cawapres Ganjar. Dan kalaupun skemanya jadi, belum tentu menang juga, tutup Ujang. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan baca pres Ganjar Pranowo bersatu bersama Anies Baswedan dalam memimpin Indonesia. Capres juga awalnya dari sana, nggak apa-apa itu bagus. Basis atau segmen dari pemilih Mas Ganjar dengan Mas Anies, yang satu berbicara keberlanjutan, yang satu berbicara perubahan. Layangan PDIP soal duet Ganjar Anies sampai ke kuping Nasdem.
Namun, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, justru menyambut pikiran itu dengan terbuka. Tapi pada sisi lain tentu saja hal ini bisa berakibat tidak majunya pasangan tertentu. Itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi ada istilah kampret cebong. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan mimpi koalisi itu bisa saja terrealisasi, asalkan Anies tetap menjadi capres dalam kontestasi politik 2024 mendatang. PKS tentu saja partai yang siap berkoalisi dengan partai yang memiliki visi yang sama dan siap mengusung perubahan. Asal Anies jadi capres dan Ganjar jadi wapres, sangat mungkin terjadi, kata Iqbal saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 22 Agustus. Iqbal pun menyadari segala dinamika politik saat ini, terutama persoalan koalisi masih sangat dinamis. Namun Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang saat ini mengusung Anies menurutnya akan tetap konsisten menjadikan Anies sebagai capres. Dengan demikian, apabila nantinya PDIP menawarkan proposal untuk meminang Anies sebagai cawapres, Iqbal memastikan KPP akan menolaknya. Belum ada pembicaraan atau proposal PDIP, tapi ia akan ditolak jika Anies bukan capres, ujarnya. Terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut sah-sah saja apabila PDIP memiliki bayangan pasangan Ganjar dan Anies. Namun senada dengan Iqbal, Hidayat memastikan PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem tetap berkomitmen mengusung Anies sebagai capres. PKS tidak tergoda untuk menjadikan Pak Anies hanya sebagai cawapres. Kita menginginkan beliau sebagai capres untuk menghadirkan perubahan untuk bisa lebih baik, kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 Agustus. Hidayat juga menyebut wacana tersebut belum menjadi pembahasan di internal PKS. Ketua DPP PDIP Said Abdullah sebelumnya membayangkan baca pres Ganjar Pranowo bersatu bersama Anies Baswedan dalam memimpin Indonesia. Said menilai keduanya bakal menjadi sebuah kekuatan lantaran menurutnya mereka sama-sama merepresentasikan sosok calon pemimpin yang cerdas. Pernyataan itu Said lontarkan saat merespon sejumlah hasil lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar mulai kembali unggul. Meski begitu, Said mengatakan baik Prabowo dan Anies bukanlah kompetitor yang bisa diremehkan. Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu alma mater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada, ujar Said lewat keterangannya Senin 21 Agustus. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan energik, imbuhnya. Said pun menyebut PDIP tak merasa jemawa, meskipun elektabilitas Ganjar mengungguli Anies dalam sejumlah survei. Ia malah menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan Ganjar. Pun dengan Prabowo dan Ganjar yang saat ini masih bersaing tipis. Bahkan dalam beberapa survei, Ganjar tertinggal dari Prabowo apabila harus head to head.